Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya akan menjawab soal-soal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah KN1 dari dosen pengampu Bapak Musaifuddin. Jadi nomor satu itu, pertama-tama saya di sini akan menjawab soal nomor 2, 5, dan 6. Jadi soal pertama itu jelaskan bagaimana Mbah Bisri Sansuri mempunyai ide merintis dan mengembangkan pesantren putri. Nah, jawabannya itu pesantren pada mulanya emang ditujukan untuk santri putra, sementara generasi putri ketika itu mendapatkan pendidikan keagamaan di lingkungan terdekat, yaitu di rumah masing-masing, atau mendatangkan pengajar khusus seperti yang bisa dilihat dari cara belajar Raden Ajeng Kartini kepada Kiai Saleh Darat. Nah, pada waktu itu Kiai Bisri Sansuri dan Bu Nyai Nurul Khotijah pada tahun 1919 menggagas pendirian pesantren putri di Denanyar yang memiliki nama resmi Pesantren Mambaul Ma'arif dengan menampung dan membimbing putri-putri anak tetangga di beranda belakang dalam kesepuhan Kiai Bisri yang kemudian pada tahun 1927 pesantren ini dengan lebih merata menerima secara terbuka santri putri dari berbagai daerah, yang puncaknya pada tahun 1930 didirikan Madrasah Diniyah Pesantren Putri Mambaul Ma'arif Denanyar. Menurut banyak kalangan, pesantren Denanyar adalah pelopor pertama penerimaan santri putri di Jawa. Bahkan ada yang menyebut pertama kali di Indonesia. Dan kemudian demikianlah kedudukan Kiai Bisri sebagai ulama, pakar fikih dan ushul fikih justru melahirkan terobosan penting atau ijtihad kreatif progresif untuk kemajuan pendidikan dan kaum perempuan. Lalu yang B itu dari fenomena di atas, menurut analisa saya dengan menggunakan teori feminisme dapat diketahui bahwa teori ini sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki, sama halnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Bisri Sansuri beserta Ibu Nyai Nurul Khotijah yang telah menciptakan terobosan kreatif dan progresif untuk kemajuan pendidikan kaum perempuan. Lalu yang nomor 5 itu untuk yang 5A, Mbah Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam dengan hubungannya dengan teori pertukaran. Jadi Kiai Ahmad Siddiq yang sejak dulu muda sudah terlibat dalam perjuangan NU serta bagaimana para Kiai NU membidani perjuangan Pancasila, memahami betul sehingga bisa dikatakan beliau merupakan arsitek tunggal dalam rancangan NU kembali ke Kita 1926 dengan menuliskan Kitab Nadliyah, risalah penting untuk memahami Kitab NU dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dengan menyusun deklarasi hubungan Pancasila dengan Islam yang dibantu oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dan kawan-kawannya termasuk Kiai Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus. Kiai Ahmad Siddiq sendiri menjelaskan secara gamblang Pancasila sebagai asas dalam sudut pandang teologis. Deklarasi hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Ahmad Siddiq bukan berarti mengajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Deklarasi hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Ahmad Siddiq bukan berarti menjajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi, karena hal itu dapat merendahkan Islam dengan ideologi atau isme-isme tertentu. Problem ini sering dengan isu yang berkembang di kalangan umat Islam saat itu. Mereka beranggapan bahwa penerima Pancasila sebagai asas tunggal berarti mendepak atau melemparkan iman atau menerima asas tunggal Pancasila sebagai kafir. Sedang kalau menerima keduanya berarti atau musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Kiai Ahmad Siddiq sebagai cara berpikir yang keliru. Dengan cara berpikir yang keliru tersebut, Kiai Ahmad Siddiq menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam arti ideologi, bukan Islam dalam arti agama. Ini bukan berarti menafsirkan Islam sebagai agama, tetapi mengkontekstualisasikan bahwa Islam tidak hanya berperan sebagai jalan hidup, tetapi juga sebuah ilmu pengetahuan dan pemikiran yang tidak lekang seiring perubahan zaman. Lalu orang-orang Islam pun boleh berideologi apa aja asal tidak bertentangan dengan Islam. Terkait Islam dikategorikan sebagai ideologi, Kiai Ahmad Siddiq memberikan contoh pun Islamisanya dalam mazhab bilang.
Lalu Islam ditempatkan oleh Al-Afghani sebagai ideologi untuk melawan ideologi-ideologi lainnya. Lalu yang B itu pertukaran sosial, itu dapat diketahui bahwa interaksi manusia dilandaskan pada prinsip pertukaran, di mana penghargaan dimaksimalkan dan biaya dihindari. Kemudian dalam hal ini menjaga keutuhan NKRI, faktor peran nilai agama pun juga faktor pertukaran sosial yang lebih memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ajaran agama serta peran para ulama di Indonesia yang menggunakan Islam sebagai spirit menumbuhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Begitu. Lalu yang 6A, sikap NU terhadap politik praktis, khusus terhadap PKB. Jadi NU memproklamasikan diri sebagai partai politik pada tahun 1954. Tarik-menarik kondisi sosial politik saat itu memang membuat NU terjebak dalam pusaran politik praktis dengan segala untung ruginya. Itu kata Profesor Abdul Ala. Lalu setahun kemudian, atau lebih tepatnya pada tahun 1955, NU meraih suara terbesar ketiga dalam pemilu dan sempat keluar dari politik praktis di zaman pemerintah Soeharto. Sejalan dengan reformasi politik pasca jatuhnya Presiden Soeharto, muncul Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang merupakan saluran politik dari orang-orang dengan latar belakang NU. Menurut Profesor Abdul Ala, seharusnya NU sebagai jamaah yang terlalu masuk dalam politik praktis lagi. Itu ujarnya. Lalu Profesor Ala mengatakan, semestinya NU itu mendukung semua orang dengan berbagai latar belakang NU yang berada di partai manapun. Jangan PKB justru kemudian mengangkangi NU. Itu yang dulu sempat terjadi. Lalu dari B itu dari teori politik John Locke. Nah, politik John Locke itu yang biasanya itu dengan makna kebebasan. Dari fenomena di atas, menurut saya, analisa dengan menggunakan teori politik John Locke dapat diketahui bahwa teori ini sebagai kebebasan. Namun kebebasan yang mengandung batas-batas yang ditentukan, sama halnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh NU terhadap politik praktis seperti PKB. Profesor Abdul A'la mengatakan semestinya NU mendukung semua orang dengan berbagai latar belakang NU yang berada di partai manapun. Jangan PKB justru kemudian mengangkangi NU. Itu dulu yang sempat terjadi. Itu adalah salah satu penerapan dari teori politik John Locke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.